Assalamualaikum, halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Oh iya, ngomong-ngomong masih inget gak ya sama suara kakak? Hayo, siapa nih? Ya udah deh, kakak kenalin ulang ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Maulidia dari Komdev FEUNJ. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema cita-citaku. Udah pada siap belum ya buat belajar? Pastinya udah dong ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Apa sih yang dimaksud dengan cita-cita? Ada yang tahu nggak nih? Tahu dong harusnya, karena di situ ada tulisannya ya. Cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai, berupa prestasi ataupun hal baik lainnya di masa depan. Mencapai cita-cita umumnya bukanlah sebuah hal yang mudah, dan biasanya akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Cita-cita bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan pada minggu ini atau bahkan tahun ini. Cita-cita biasanya dapat diwujudkan setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Tidak sedikit orang yang gagal hingga akhir hayatnya untuk mewujudkan cita-cita yang telah lama ia impikan. Nah, gimana sih cara untuk membantu kita dalam meraih cita-cita? Nah, ini dia ada beberapa cara untuk membantu kita dalam meraih cita-cita. Yang pertama, pahami dan yakinkan diri bahwa meraih cita-cita butuh proses. Yang kedua, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Ketiga, percayalah pada kemampuan diri. Yang keempat, berusahalah untuk fokus mewujudkan cita-cita. Dan yang terakhir, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh pikiran yang negatif atau pesimis. Apa aja sih contoh dari cita-cita? Nah, yang pertama ada guru. Apa aja sih tugas dari seorang guru? Tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ada nggak nih di sini yang ingin menjadi guru? Yang kedua ada dokter. Dokter bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis dan rasa kemanusiaan. Ketiga, ada polisi. Tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang keempat ada penyanyi. Siapa nih yang di sini suka nyanyi-nyanyi sendiri? Atau lagi di kamar mandi suka nyanyi-nyanyi? Nah, tugas seorang penyanyi itu menyampaikan atau mengomunikasikan lagu kepada pihak lain. Seorang penyanyi yang baik harus bisa mengomunikasikan lagu dengan mengesankan atau impresif bagi pendengarnya. Dan yang terakhir ada pengusaha. Tugas seorang pengusaha meliputi membuat kebijakan, mengawasi jalannya usaha, hingga mengatur penggunaan materi dan sumber daya manusia untuk kemudian bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu dia beberapa contoh dari cita-cita. Sekarang kita baca artikel yuk adik-adik, dengan judul Peternak Muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak, ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya.
Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Wah, sangat menginspirasi sekali ya artikelnya. Nah, sekarang kita jawab yuk pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan artikel yang tadi. Nomor 1, siapakah Triyono? Nomor 2, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Nomor 3, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Dan nomor 4, apakah mimpinya? Sekian materi dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan agar selalu terhindar dari virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik.